Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Jadi, pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan seperti ada kejanggalan-kejanggalan yang kita dapati, dan itu pun menurut saya sendiri ya. Kalau kalian ikut ya silakan, kalau tidak kita hanya menduga-duga, bukan menuduh ya. Jadi pada dasarnya kita di sini ingat nggak, kita selama ini difokuskan, memang fokus tujuannya itu untuk pembebasan Peggy Setiawan dan 7 lainnya yang ada di penjara sekarang. Namun kasus ini tidak akan pernah terjadi jikalau tidak ada korban ya. Kita kembali ke korban, yaitu keluarga daripada Vina. Sekarang keluarga Vina setelah mundurnya tim Pak Hotman Paris, karena pada saat itu Hotman Paris pernah membuat satu klarifikasi bahwa dia pernah dimintai oleh Pak Ibtu Rudiana untuk menjadi pengacaranya ataupun pengacaranya Eki ya. Namun Hotman Paris menolak ajakan tersebut. Kemudian setelah mundurnya pengacara tim dari Hotman Paris, tiba-tiba pengacara daripada keluarga Vina ini digantikan oleh sosok satu lelaki dan satu perempuan. Dan beberapa hari-hari yang telah berlalu, keluarga Vina ini tidak pernah muncul lagi di publik ya. Kita nggak tahu bagaimana perkembangan mereka, tentang pengusutan mereka, tentang keadaan mereka sekarang tidak pernah lagi diliput oleh media ataupun mereka sendiri membuat satu klarifikasi. Namun pada 4 hari yang lalu ya, kita melihat tiba-tiba ada suatu postingan di Facebook kepunyaan almarhumah Vina, yaitu di Presiden Kecil Vina Cirebon. Kakaknya mengupload sebuah status yang bernarasikan bahwa mereka dalam ancaman. Mereka diancam kalau mau mengatakan yang sebenarnya ya. Namun kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, karena tidak ada pembuatan satu klarifikasi daripada pihak pengacaranya dalam melindungi kliennya sendiri. Kalau benar-benar mereka ini terancam, seharusnya pengacara ini pergi meminta perlindungan kepada siapapun ya, penegak-penegak hukum, contoh LPSK atau Kompolnas atau Mabes Polri ya. Kalau tidak percaya lagi Cirebon, melaporkan saja ke Propam Mabes Polri, dan sana diatasi oleh Kapolri langsung sendiri. Namun pada kenyataannya kita melihat ya, jangankan keluarga Vina yang muncul di media, sedangkan pengacaranya saja sekarang diam-diam ya, nggak bisa, mungkin nggak tahu mereka lakukan apa, kita nggak tahu perkembangannya ya. Kemudian narasi saya di sini ya, saya menduga setelah kemunduran Hotman Paris dan timnya, apakah pengganti mereka ini apakah benar-benar ingin mencari keadilan terhadap almarhumah Vina atau keluarga Vina, atau tidak malah sebaliknya ya. Karena mereka ini tidak menunjukkan seperti kayak semangat ya, bersemangat untuk memberikan kenyataan-kenyataan persiapan mereka dalam menghadapi dan menuntut keadilannya, keadilan anak mereka, keadilan korban mereka, keadilan adik mereka, keadilan daripada klien pengacara tersebut. Seharusnya pengacara ini dia lagi lebih giat untuk membantu, dia mendorong tim-tim lainnya yang menuntut keadilan supaya kliennya juga bisa tertolong mendapatkan keadilan tersebut. Tapi apa yang kita lihat, walaupun kliennya diancam ya, tapi mereka tidak pernah membuat satu klarifikasi atau meminta perlindungan kepada siapapun. Jadi itulah pikiran saya ya, apakah benar-benar
pengacara yang mendampingi keluarga Vina sekarang ini adalah benar-benar pengacara yang ingin mencarikan keadilan soal almarhumah Vina atau sebaliknya. Ya, jangan sampai ini adalah mereka adalah suruhan atau kayak gimana, itu wallahu alam ya. Namun saya meminta tanggapan daripada netizen, dan saya berpesan ya untuk kita semua rakyat Indonesia tetap bersatu dalam memperjuangkan keadilan melawan mafia-mafia penegak hukum yang ada di Indonesia, khususnya di Polda Cirebon, Polda Jawa Barat ya. Dan buat para pejuang keadilan yang selama ini yang selalu memberikan info, tim-tim yang ada di lapangan memberikan info kepada kita semua, sungguh terima kasih banyak dengan info kalian karena banyak yang sangat berguna. Ya, alhamdulillah kasus ini tanpa kita ada persatuan rakyat Indonesia pasti akan tenggelam. Intinya pasti tenggelam. Jadi terima kasih banyak kepada saudara saya, saudari saya yang selalu mensupport kami dalam memperjuangkan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Salam NKRI, NKRI tetap jaya, tumpaskan penegak-penegak hukum, mafia-mafia penegak hukum yang berkhianat di negara ini. Ya, untuk kami meminta, sekali lagi saya meminta kepada Bapak Kapolri yang kami cintai, yang kami sayangi, karena kami mengkritik institusi kepolisian, bukan kami membenci, namun kami mencintai institusi aparat negara, yaitu kepolisian. Namun di sebalik itu, sekarang ini kan citra kepolisian di mata rakyat Indonesia itu sudah banyak terlalu buruk. Ya, inilah kesempatan Bapak untuk memperbaiki citra nama kepolisian untuk lebih bersih lagi. Dan untuk apa melindungi orang-orang yang bersalah ya, yang menjadi duri ya, yang menjadi perusak, dan mereka jelas-jelas adalah pengkhianat ya. Mereka adalah penegak hukum, namun mereka menginjak-injak hukum di negara NKRI ini. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka adalah bawahan Bapak ya, yang harus Bapak atur. Kalau perlu, kalau mereka semua terlibat, siapapun yang terlibat, tanpa pandang pangkat atau tanpa pandang jasa, harus dipecat secara tidak hormat. Ya, salam NKRI. Wow.